Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang dimilikinya kerajaan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji Anda, siapa di antara Anda yang lebih baik amalnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menguji hambanya agar hambanya itu mampu merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Menguji kehidupan dan kematian, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya, yang paling ikhlas amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'astu liutamima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah aidan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membimbing kita menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu doa agar mendapatkan rezeki, ilmu, harta maupun rezeki apa saja yang kita inginkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allahu Akbar. Salah lagi, tidak mana? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'ma wallahu alimun hakim wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhharu qauman min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min asa yakunu khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والله بشير بما تعملون Shadaqallahul Adzim. Sahabat-sahabat sekalian, baru saja kita dengarkan surat Al-Hujurat yang artinya adalah kamar-kamar. Masya Allah. Di mana dalam surat Al-Hujurat ini Allah menjelaskan, dalam surat Al-Hujurat ini Allah menjelaskan ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuluh, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu mengeraskan suara kamu, fawqa sautin nabiyyi, di atas suara Nabi, wala tajharu, dan jangan kau mengencangkan lahu kepadanya, bil qauli, dengan ucapan kajari ba'utikum li ba'din, seperti kamu berbicara dengan yang lainnya. Tahbata amalukum, maka akan hancurlah amal-amal kamu, antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang menahan dirinya, suaranya, inda Rasulullah, di hadapan Rasulullah, ulaikal ladzina amtahanallahu fi qulubihim littaqwa, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Nalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun, sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil Nabi Muhammad SAW dari balik kamar-kamar itu, mereka itulah orang-orang yang tidak berakal. Saudaraku sekalian, ayat yang pertama ini memanggil orang-orang beriman agar tidak melakukan atau tidak mengerjakan sesuatu yang mendahului Allah dan Rasulnya. Dan pada ayat pertama ini juga ada perintah untuk bertakwa. Wattaqullah. Kenapa kita harus bertakwa? Karena Allah memiliki sifat Sami'un, Maha mendengar, Alimun, Maha mengetahui. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang memang menjadi batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilakukan oleh manusia.
Makna takwa pada ayat ini adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul. Yaitu ati Allah wa ati Rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ayat selanjutnya, ayat pertama ini juga sebenarnya tentang adab seorang sahabat atau adab seorang umat kepada Rasulnya atau kepada pemimpinnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tarfa'u, jangan mengencangkan suaranya, aswatakum fawqa sautin nabi, suara kamu di atas suara Rasul, suara Nabi. Wala tajharu lahu, jangan mengencangkan. Yuk nyetel musik yuk jangan kenceng-kenceng loh. Tuh. Nyetel radio ya jangan kenceng-kenceng gitu. Nah, seperti kamu berhadapan dengan teman kamu. Jadi harus membedakan ketika kita berhadapan dengan seorang pemimpin dengan temannya. Gak jelas ini mah. Pemimpin katain teman jadikan pemimpin, gak jelas. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak punya adab kepada Rasulullah SAW, maka antahbatu amalukum, maka kita gugur amal-amal kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya adab, tidak punya perilaku yang baik pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak merasa Assalamualaikum, merasa kita baik aja. Pentingnya adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada qiyadah kita, kepada pemimpin kita, kepada sahabat kita yang memiliki kelebihan yang Allah berikan. Dan orang-orang yang menahan dirinya, mengeraskan suara di hadapan Rasulullah, itulah orang-orang yang mendapat titel dari Allah bahwa hatinya bertakwa. Dan orang tersebut akan mendapatkan ampunan serta mendapatkan pahala yang besar. Surat Al-Hujurat ayat 1-4. Baik, kita lanjutkan kepada kajian berikutnya yang akan kita bahas, yaitu bagi orang-orang yang ingin dilancarkan rezekinya, tentu harus bangun pagi, bangun sholat malam, minimal sebelum subuh, itu jam 4 itu sudah bangun. Nah ini, kalau ingin dibukakan pintu hidayah, pintu rezeki, pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bangunnya saja sudah kesiangan, ya tidak akan mendapatkan waktu, di mana waktu itu adalah waktu istimewa. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan waktu syahur adalah waktu yang istimewa, yang punya keberkahan. Nah, oleh sebab itu disitulah kita berdoa kepada Allah. Nah, sebagai umat Islam,
ada keyakinan bahwa bukan hanya dengan kerja keras kita mendapatkan rezeki, tapi hanya dengan melakukan salah satu doa kita pun dapat mendulang rezeki. Bahkan doa ini merupakan landasan bagi kaum muslim untuk mendapatkan rezeki tersebut melalui kerja keras. Nah, berzikir untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan pancaran ilahi, mendapatkan pancaran rezeki bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bagaimana keadaan kondisinya, hujan maupun panas, bisa melakukan yang namanya zikir. Tetapi kita harus tahu adab-adabnya tentunya. Tidak boleh berzikir di WC atau di tempat-tempat musik yang banyak minuman-minuman haram misalnya. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui situasi kondisi tertentu, waktu yang mustajab ini. Nah, ini waktu yang mustajab ini yang harus kita gunakan. Di Jawa ada namanya haji mustajab. Bisa mengobati segala macam penyakit. Jadi kita harus mengusahakan waktu yang mustajab. Di antaranya adalah waktu mustajab adalah waktu sebelum sholat subuh. Nah, ini. Jadi Anda harus bangun sholat sebelum sholat subuh. Kira-kira sholat subuh jam 5 misalnya. Maka jam 4 kita sudah bangun. Kemudian setelah selesai kita berdoa, kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Sahabat jahil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa ini sebelum sholat subuh ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di mana ini tujuan daripada doa ini adalah untuk memperlancar, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rezeki dari Allah tentunya. Maka zikir ini selayaknya difahami, diamalkan, serta di-share kepada orang lain. Ini. Bagaimana bunyinya? Dikisahkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah menganjurkan sebuah zikir yang bertujuan untuk memperlancar semua itu, atau yang kita simpulkan memperlancar jalannya rezeki. Hal tersebut disebutkan oleh Abu Bakar bin Sayyid Al-Mashto Dimyati dalam karyanya Hasisah Li'anatut Talibin ala Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in tersebut dikatakan, diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mengamalkan salah satu doa, salah satu zikir agar memperolehkan rezeki.
Yaitu doanya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari 100 kali. Dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahalazim. Setiap hari 100 kali. Nah ini. Walaupun zikir bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun sejumlah ulama berpendapat bahwa dianjurkan oleh Rasulullah itu memiliki waktu pembacaan tertentu yang nilainya sangat luar biasa. Nilainya sangat baik. The best. Waktu yang terbaik. Nah ini ya. Untuk membaca zikir ini adalah sebelum sholat subuh. Bisa di antara sholat sunnah subuh dan sholat subuh. Bisa sebelum sholat subuh, yaitu kita tempat bangun sholat baca ini. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah hal azim gitu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullahal azim sebanyak 100 kali. Saudaraku sekalian, jadi usahakan kita bangun sebelum subuh kalau ingin mustajab. Kalau nggak ingin mustajab mah biasa-biasa aja. Ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sebanyak berapa kali? 100 kali. Setelah itu dilanjut subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Sebanyak berapa? 100 kali. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti kalimat la ilaha illallah? Artinya adalah tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin, Raja yang benar, yang nyata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan maha terpuji. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Astaghfirullahalazim, kami mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Nah ini. Kita harus memohon kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Ini. Karena dengan memohon kepada Allah, maka kita akan mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon dan berdoa kepada Allah, kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan rezeki, mendapatkan petunjuk, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita harus mentiadakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nah ini. Dengan memahami kalimat la ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Ya Allah ya Azim, Ya Allah ya Azim, Astaghfirullahaladzim. Artinya Astaghfirullahaladzim adalah mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan dan dosa-dosa yang akan datang. 100 kali. Jadi setiap hari kita mohon ampun kepada Allah, istighfar 100 kali. Bisa kira-kira ya teman-teman sekalian? Tentu bisalah. 100 kali. Paling juga beberapa menit 100 kali itu. Bisalah kira-kira 1 jam gitu 100 kali. Gak mungkin ya. Bisa lebih cepat daripada 1 jam lah. Ini. Teman-teman sekalian, dengan dijadikannya waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu itulah kita gunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon surga, memohon diselamatkan dari api neraka, memohon diberi husnul khotimah. Ini mohonlah kepada Allah agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Semua itu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di waktu-waktu yang sangat mustajab, di mana waktu yang Allah turunkan pertolongannya kepada orang yang mau berdoa. Berkawanlah dengan mereka yang pada waktunya ikhlas
memberikan tausiah, ikhlas mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Nah, ini sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu mustajab dalam berdoa, di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu waktu syahur atau waktu sebelum subuh. Dikarenakan di dalam waktu syahur Rasulullah mengatakan bahwa asy-syahrul barokah, waktu syahur itu adalah waktu yang barokah. Di mana di waktu syahur kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Artinya di waktu sahur ini juga amat sangat baik jika digunakan untuk mengintrospeksi diri, amalan-amalan yang sudah dilakukan, baik yang mengandung dosa maupun yang mengandung pahala. Yang mengandung dosa kita minta ampun, dan yang mengandung pahala mohon ditingkatkan agar bertambah pahalanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kedua adalah waktu di antara adzan dan qomat. Waktu di antara adzan dan qomat ini pun tidak diragukan lagi bahwa waktu tersebut antara adzan sampai dengan qomat adalah waktu yang mustajab, waktu yang baik untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah di tempat itu atau di waktu itu, untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan kerja, untuk keselamatan bangsa, dan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menemui waktu antara adzan dan qomat adalah orang yang disiplin, orang yang senantiasa melakukan ibadah, sholat 5 waktu di awal waktu, tidak pernah ketinggalan. Ia berada di baris pertama dan selalu mendoa dan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Orang yang berada di garis pertama, shaf pertama dalam sholat tentunya orang yang disiplin waktu, yang menunggu-nunggu waktu sholat dia datang. Sebelum datangnya waktu sholat, dia telah pergi menuju tempat sholat. Inilah kenapa disebut dengan doa atau waktu yang mustajab. Karena jarang sekali orang yang bisa meraih waktu mustajab tersebut. Selanjutnya, waktu mustajab adalah waktu di antara ketika kita bepergian atau musafir. Di antara perjalanan ke tempat yang satu ke tempat yang lain, kita sedang musafir, itulah waktu yang mustajab. Berdoalah sepanjang jalan kepada Allah ketika kita sedang musafir menuju tempat di luar kota maupun menuju tempat yang lebih jauh, namanya musafir. Sholatlah sebagaimana sholat yang Allah perintahkan, yaitu sholat yang ringan dengan dikosor, dengan dijamak. Nah, ini waktu yang sangat bermanfaat bagi seorang musafir, yaitu berdoa minta keselamatan, minta sampai tujuan, minta kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi jangan sampai ketika kita bepergian sepi daripada doa, sepi daripada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Justru ketika kita dalam perjalanan itulah kita memerlukan sekali keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca sholawat saat bepergian. Perbanyaklah zikir kepada Allah agar diselamatkan dari bencana dan musibah yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab adalah waktu di mana kita sedang melaksanakan ibadah sholat malam. Ketika kita melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, maka disitulah kita memohon kepada Allah. Memohon cahayanya, memohon hidayahnya, memohon petunjuknya, memohon keselamatan, memohon rezeki, memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu tersebut bermanfaat dan berguna bagi kita sebagai hamba Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah kamu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tahajud juga jarang orang yang bisa meraih waktu ini. Kebanyakan orang yang bisa melaksanakan ibadah tahajud adalah orang-orang yang pilihan. Orang-orang yang berusaha keras untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud sebagai tambahan sholat sunnah bagimu. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, juga kita tidak ada salahnya didahului dengan sholat sunnah. Seperti sholat sunnah duha. Itu adalah awal atau pendahuluan dari doa sholat duha. Begitu juga ketika kita akan berdoa kepada Allah, dahulilah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Dahulilah dengan sholawat, dahulilah dengan istighfar, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat, rapatkan barisan, jangan sampai ada sela-sela setan untuk memasuki barisan kita. Barisan yang baik adalah barisan yang tertata rapih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya tafassahu, dalam sebuah hadisnya, bagaimana hadisnya itu? Yang berbunyi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sawab min tama wa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisanmu, karena sungguhnya lurusnya barisan itu sebagian daripada kesempurnaan sholat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal tadi ya. Yang pertama, ketika kita ingin sukses dalam berdoa, ingin dikabulkan dalam berdoa, carilah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya tadi sholat waktu sebelum subuh,
kemudian waktu di antara dua adzan, kemudian ketika musyafir, dan selanjutnya ketika kita melaksanakan ibadah tahajud. Bagaimana doa tahajud? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, sampaikan salam sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu, bagimu segala puji ya Allah. Anta qayyumus samawati wal ardi. Anta qayyumus samawati wal ardi. Engkaulah yang menegakkan bumi, langit. Minas samawati wal ard. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menegakkan bumi dan langit tentunya. Anta khalqas samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Engkau menjadikan kehidupan dan kematian. Anta qayyumus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Itu adalah sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memohon kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah, hendaknya kita bersolat, hendaknya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa qul mujahidin lillah badri ya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua, orang dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia melaksanakan ibadah sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah, baik sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah, selagi kita mampu melakukannya jangan ditinggalkan, karena semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan secara cuma-cuma nikmat kepada kita, tetapi Allah memberikannya dengan satu tanggung jawab. Kelak akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kita rasakan di dunia ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalimat tauhid yang sering disebut di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kata Allah Maha Esa. Allahu somad. Allah tempat bergantung atas segala sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita yakin kepada Allah, maka yakinlah kita kepada Allah. Tapi sekali kita ternodai keyakinan kita kepada Allah, maka segeralah minta ampun, segeralah istighfar, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan berlarut-larut dalam kesesatan. Kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, adalah suatu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan oleh sahabatnya. Oleh Rasulullah dan oleh sahabatnya tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Hadirin sekalian, pada akhirnya saya simpulkan materi yang panjang lebar tadi. Yang pertama yaitu doa penarik rezeki, di mana doa ini diamalkan sewaktu subuh atau sebelum subuh, yaitu doanya berbunyi La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Selanjutnya Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. La ilaha illallah Allahu Ahad. La ilaha illallah Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kesimpulan kedua adalah waktu-waktu yang mustajab. Waktu di mana Allah turun dan mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah waktu setelah sholat Jumat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iskariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau mati dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup baik, mati pun baik. Itu yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadirin sekalian, adapun waktu-waktu mustajab selain waktu sahur adalah waktu di mana kita selesai melaksanakan ibadah tahajud. Di mana waktu kita telah menyelesaikan sholat sunnah tahajud. Di mana kita dalam perjalanan menjadi seorang musafir karena perjalanan jauh antar kota ataupun antar provinsi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang sekali kalau kita urai tentang hikmah daripada turunnya Al-Qur'an. Panjang sekali kalau kita uraikan tentang manfaat daripada sholat tahajud. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan khusus dengan sholat duha, sholat tahajud, dan juga tadarus Al-Quran satu hari satu juz. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan keyakinan pada diri kita
untuk senantiasa meridhoi ketentuan-ketentuan Allah, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah yang halal, dan jangan mencari yang haram, apalagi yang jelas-jelas merugikan negara kita, merugikan bangsa kita, merugikan hal-hal yang tidak baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suasana yang dikabulkan doanya adalah suasana di mana hujan deras sekali. Itu pun menjadi penyebab Allah turunkan kabulnya doa. Kemudian suasana peperangan, di mana saat peperangan itulah doa akan dikabulkan. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat perang itu terjadi. Di saat perang melawan hawa nafsu, perang melawan kemungkaran, perang melawan kemaksiatan, itu ada dalam diri kita. Selagi kita mampu memeranginya, hingga kita mampu menjadi seorang yang memiliki nafsul mutmainah, bukan nafsul lawamah, bukan nafsu syaitoniyah, tapi nafsul mutmainah, nafsu milik Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hari-hari kau isi dengan hal-hal yang tidak berguna, maka beriktikadlah hari ini untuk memberikan hari-hari tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai nama-nama yang begitu bagus yang disebut dalam Al-Quran, yaitu nama Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rajab, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakilu, Ya Qawiyu, Ya Matinu, Ya Waliyu, Ya Hamidu, Ya Mufsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Ghafuru, Ya Syakur. Ya Rahman adalah panggilan Allah. Kita baca Ya Rahman, Ya Rahman 100 kali akan membuat hati kita menjadi tenang. Kita membaca Ya Rahman, Ya Rahman 1000 kali akan membuat hati menjadi tentram. Ketenangan hati, ketentraman jiwa ini akan bisa kita rasakan kalau kita banyak menyebut nama Allah. Sebutlah nama Allah, maka hati kita menjadi tenang. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Semua berkat banyak-banyak menyebut nama Allah. Banyak-banyak zikrullah. Banyak-banyak merasakan datangnya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Hanya dengan merasakan kedatangan Allah, kehadiran Allah dalam diri kita, kita akan menjadi hamba-hamba yang berguna.
Tapi jika kita sudah merasakan jauh dari Allah, maka akhirnya kita akan didekati oleh setan dan akan dijerumuskan ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. A'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.